Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Imam bin Sofiyullah, kelas A11, nomor induk mahasiswa 22811305333. Di sini saya akan membuat platform video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang Nabi Ulul Azmi. Siapa sih Nabi Ulul Azmi itu dan apa pengertiannya? Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi yang mempunyai kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di sini yaitu Nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Muhammad, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh, atau biasa kita singkat dengan istilah Mimin. Nanti selanjutnya akan kami jelaskan satu persatunya dari kelima Nabi tersebut. Yang pertama Nabi Musa. Nabi Musa termasuk dalam Nabi Ulul Azmi karena beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa dalam menghadapi seorang raja yang sangat kejam, yaitu Raja Fir'aun, di mana beliau mengaku sebagai seorang Tuhan. Ujian Nabi Musa begitu sangat berat karena beliau menghadapi sendiri di tengah kalangan istana yang begitu banyak para pengikut Baginda Raja. Maka disitulah Nabi Musa disebut Nabi Ulul Azmi, karena Nabi Musa sendiri mempunyai kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi salah satu Nabi Ulul Azmi karena beliau juga mendapatkan ujian hidup yang begitu berat. Yang mana beliau mendapatkan ujiannya yaitu sudah berumur namun juga tidak diberi keturunan. Namun setelah selang beberapa waktu, Nabi Ibrahim disuruh atau diperintah untuk berpoligami agar supaya mendapatkan turunan. Setelah berpoligami atau menikah dengan wanita lain, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yakni Nabi Ismail. Namun baru beberapa bulan Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk meninggalkan Nabi Ismail di gurun pasir. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim diperintah lagi oleh Allah, yaitu untuk menyembelih putra satu-satunya. Begitu berat ujian Nabi Ibrahim, maka beliau mendapatkan Nabi Ulul Azmi karena cobaan hidup yang beliau dapatkan itu sangat berat sekali. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar Ulul Azmi karena beliau juga mendapatkan cobaan yang begitu berat dan begitu besar, yang mana beliau mengajak umatnya kurang lebih dalam waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 1000 tahun. Beliau hanya mendapatkan umat atau pengikut hanya beberapa orang saja, yang hanya berjumlah kurang lebih 40 orang. Setelah itu juga beliau begitu menginginkan umat yang begitu banyak, namun hanya saja tetap segitu. Akhirnya beliau agak sedikit kurang bersabar dan agak sedikit jengkel. Akhirnya beliau meminta kepada Allah agar memusnahkan umat manusia. Akhirnya Allah mengabulkan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi akan dibinasakan. Namun
kecuali hanya pengikutnya saja yang selamat. Oleh karenanya, beliau disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera besar atau perahu untuk membawa orang-orang yang beriman. Nabi Nuh akhirnya membuat perahu dari pohon, namun pohonnya harus ditanam terlebih dahulu. Begitu lama sekali dan begitu berat sekali. Akhirnya setelah perahu jadi, Nabi Nuh mengajak anaknya sendiri, namun anaknya menolak ajakan bapaknya. Nabi Nuh begitu sangat kecewa dan sangat sedih karena anaknya tidak ikut. Begitu beratnya cobaan Nabi Nuh, maka beliau mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Yang keempat yaitu Nabi Isa. Nabi Isa mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi juga karena beliau mendapatkan ujian yang begitu berat, yang mana ujiannya yaitu beliau berdakwah dan hidup di tengah-tengah Bani Israel atau bangsa Israel, yang mana bangsa Israel merupakan bangsa yang selalu menuntut, yang selalu banyak berbicara. Mereka selalu menuntut Nabi Isa untuk memenuhi kebutuhan atau menginginkan kebutuhan bangsa tersebut. Namun setelah Nabi Isa selalu menginginkan atau menuruti kemauan dari bangsa Israel, namun mereka bangsa Israel merupakan bangsa yang kurang ajar terhadap nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Isa selalu diintimidasi dan pada akhir hidupnya Nabi Isa selalu dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh bangsa Israel. Begitulah ujian yang diterima Nabi Isa, sangat begitu berat menghadapi bangsa Israel, bangsa yang mereka menganggap bangsa yang paling mulia di muka bumi. Namun akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa dari kejaran bangsa Israel ke atas langit. Begitulah ujian yang dialami Nabi Isa sehingga beliau mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi. Dan yang terakhir dari Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad. Dari kelima Nabi Ulul Azmi, mungkin Nabi Muhammadlah puncak dari Nabi Ulul Azmi, yang mana kesabaran beliau sangatlah luar biasa. Begitu banyak rintangan dan ujian yang dihadapi beliau. Semenjak dari lahir sampai wafat, banyak cerita hidup yang sangat sedih dan sangat memprihatinkan. Di antaranya yaitu ketika beliau menyebarkan agama Islam, banyak dari kaum jahiliyah mengintimidasi dakwah beliau, bahkan tidak sedikit banyak pengikut dan banyak sahabat beliau dibunuh secara brutal. Terlebih lagi setelah itu beliau pindah ke Taif untuk berharap ada perlindungan. Namun apa yang beliau dapat malah begitu banyak hinaan, cacian, cercaan dari kalangan masyarakat Taif. Bertambah penderitaan beliau. Banyak siksaan yang dialami oleh beliau. Bahkan malaikat pun sangat sedih dan ingin menawarkan penduduk Taif untuk di bumi hanguskan. Namun puncak kesabaran Nabi Muhammad di situ. Beliau tidak menginginkan penduduk Taif dihancurkan, malah beliau berdoa agar kelak penduduk Taif nanti ada yang beriman. Disitulah kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu Nabi Ulul Azmi yang terbaik. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan banyak gelar, di antaranya Ulul Azmi, Al-Amin, dan masih banyak lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada
kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.